Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi vektor. Nah, kita akan menggunakan PowerPoint dari ICK di kelas 10 IPA 1. Proyeksi vektor. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Jadi cara pandang objek yang sebenarnya objeknya itu dimensi 3, tapi kita melihatnya melalui dimensi 2. Proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah proyeksi ortogonal, aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Pada pembahasan proyeksi kali ini hanya akan membahas mengenai proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Jenis proyeksi ortogonal ada dua, yaitu skalar ortogonal dan vektor ortogonal, yang akan kita bahas dua-duanya. Konsepnya sebenarnya sama, gambarnya sama saja. Ilustrasinya adalah vektor yang warna biru ini kita misalkan sebagai vektor A, yang warna merah sebagai vektor C, dan yang warna pink itu sebenarnya warna pink dari ujung sini ya. Dari sini sampai sini itu pink. Kita misalkan sebagai vektor B. Jadi membacanya misal vektor A diproyeksikan atau proyeksi vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C. Sama, yang ini juga seperti itu. Vektor A, proyeksi vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C. Ini, dia tarik garis tegak lurus sesuai dengan definisinya tadi. Menghasilkan vektor C. Nah, bedanya sekarang, skalar ortogonal dengan vektor ortogonal itu adalah, kalau skalar itu bukan vektor C-nya, tapi panjang vektor C. Kalau vektor ortogonal yang dicari adalah vektor C, nggak pakai panjang. Jadi kalau skalar ortogonal tadi panjang vektor C, kalau vektor ortogonal adalah vektor C. Itu ya konsepnya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor. Makanya kita tadi disuruh nyari panjang vektor C. Dalam kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektor. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sekarang proyeksi skalar ortogonal A pada B, simbolnya adalah panjang. Ini kurang, dikasih tanda mutlak seperti ini, simbol panjang ya. Diperbaiki nanti. Proyeksi skalar ortogonal A pada B, rumusnya adalah panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, sekarang lihat perbedaan rumus antara A pada B yang di atas ini dengan yang di bawah B pada A. Bedanya ini pembaginya. Kalau yang pertama pembaginya panjang vektor B, kalau yang kedua pembaginya adalah panjang vektor A. Kenapa bisa beda seperti itu? Itu dikarenakan ini. Proyeksi skalar ortogonal A pada B. Vektor A pada vektor B. Kalau yang ini vektor B pada vektor A. Nah, ilustrasinya seperti ini. Vektor A pada vektor B. Maka nanti hasil dari vektor A itu ada di B. Ada di B. Makanya yang dipakai adalah panjang vektor B. Karena hasil proyeksinya terletak di B. Nah, sekarang kalau vektor B pada vektor A. Vektor B pada vektor A. Kalau kita tarik garis lurus, vektor B pada vektor A, berarti kita tarik seperti ini. Menghasilkan vektor C. Vektor C-nya itu ada di vektor A. Berarti pembaginya adalah panjang vektor A. Simpelnya, karena A pada B, berarti B-nya dipakai sebagai panjang vektor B atau pembaginya. Kalau yang rumus kedua B pada A, itu artinya pembaginya adalah panjang vektor A. Nah, kita terapkan ke contoh soal. Tentukan proyeksi skalar dari vektor
A pada B dengan A-nya ini min 6I tambah 4J dikurang 5K. Vektor B-nya adalah min 2I tambah J tambah 2K. Kita terapkan menggunakan rumus. Karena dia A pada B, berarti kita pakai rumus ini. Panjang B-nya yang digunakan sebagai pembagi. Kita kali vektor A dikali vektor B. Vektor A-nya adalah min 6, 4, min 5. Vektor B-nya min 2, 1, 2. Tinggal kita kali. Min 6 dikali min 2, 12. 4 dikali 1, 4. Min 5 dikali 2 sama dengan min 10. Dibagi panjang vektor B. Panjang vektor B berarti akar dari komponen vektor B-nya. Min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 4. Hasilnya 9. Akar dari 9 adalah 3. 12 tambah 4 dikurang 10 sama dengan 6, baru dibagi 3. Sama dengan 2. Jadi, proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah 2 atau panjang vektor C adalah 2. Contoh kedua, proyeksi skalar ortogonal B pada A. Karena pada A, maka pembaginya adalah panjang vektor A. Tentukan proyeksi skalar dari vektor B pada A. Vektor B-nya min 4I, komanya diganti tambah ya. Min 4I ditambah 4C ditambah 6K. Vektor A-nya min 2I ditambah J ditambah 2K adalah, jadi panjang vektor C, B kali A. Boleh nggak Bu kalau ditulis A kali B? Sama saja A kali B sama dengan B kali A. Komutatif, sudah kita bahas sebelumnya. Tinggal kita kali. Min 4 kali min 2, 8. 4 kali 1, 4. 6 kali 2, 12. Panjang vektor A. Akar min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 tambah 1 tambah 4. Akar 9. Akar 9 berapa? 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi proyeksi skalar ortogonal B pada A atau panjang vektor C adalah 8. Kemudian selanjutnya proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utamanya adalah vektornya, jadi nggak mengenai panjang lagi tapi vektor. Sekarang perbedaan rumus proyeksi vektor ortogonal dengan proyeksi yang sebelumnya tadi, proyeksi skalar, itu sebenarnya sama saja, cuma proyeksi vektor tinggal ditambah. Kalau tadi proyeksi skalar A pada B itu panjang C sama dengan A kali B dibagi panjang B, karena pada B. Sekarang kalau proyeksi vektor, panjang B-nya ini harus dikuadratkan. Baru nanti hasilnya dikali dengan vektor B. Kita kalikan lagi dengan vektor B. Kenapa vektor B? Karena dia pada vektor B. Jadi menyesuaikan dengan pembaginya. Kalau pembaginya panjang vektor B, maka dikalikannya dengan vektor B juga. Sama halnya dengan B pada A, vektor B pada vektor A. Berarti panjang vektor B dikali vektor A dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali lagi dengan vektor A. Oke, langsung kita terapkan ke contohnya. Proyeksi vektor A pada B adalah dengan A 6I plus 4J min 5K dan B-nya min 2I plus J plus 2K. Sama caranya, vektor A dikali vektor B dulu. Kita kalikan dulu. 6 kali min 2, min 12. 4 kali 1, 4. Min 5 kali 2, min 10. Nah, tinggal kita cari panjang vektor B. Akar min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3 dikuadratkan berapa? 9 juga.
Kalau nggak simpelnya nggak usah kita akarkan, langsung itu hasilnya. 9. Kita bagi dulu nih, kita selesaikan. Min 12 tambah 4 dikurang 10 hasilnya. Min 12 tambah 4 berapa? Min 8. Min 8 dikurang 10 sama dengan min 18. Min 18 bagi 9 sama dengan min 2. Baru kita kalikan dengan vektor B. Vektor B-nya apa? Min 2, 1, 2. Kita kali. Min 2 kali min 2 sama dengan 4. Min 2 kali 1. Min 2. Min 2 kali 2. Min 4. 4-nya ini sebagai komponen X berarti 4i. Min 2-nya komponen Y berarti min 2J. Min 4 komponen Z berarti min 2K. Boleh ditulis seperti ini atau dalam bentuk vektor susun ke bawah. Selesai. Jadi dia penyelesaiannya bukan dalam bentuk suatu bilangan bulat, tapi dalam bentuk vektor. Kemudian yang kedua, proyeksi vektor ortogonal B pada A. Rumusnya berarti panjang dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali lagi dengan vektor A. Ditanyakan adalah proyeksi vektor B pada A adalah dengan B-nya. Min 4i diganti tambah ya, tambah 5J, tambah 7K. Vektor A-nya min 3i tambah J tambah 3K. Sama, kita kali dulu. Min 4 kali min 3, 12. 5 kali 1, 5. 7 kali 3, 21. Baru kita akarkan. Min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 9, 19. Jadi nggak usah diakarkan karena nanti akan dikuadratkan juga. Maka dia akan kembali dengan angka yang di awal sini, 19. Tinggal kita tambah. 12 tambah 5 tambah 21 adalah 38. Baru dibagi 19. 38 bagi 19, 2. Baru 2-nya nanti kita kalikan dengan vektor A. Vektor A-nya min 3, 1, 3. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Min 6-nya sebagai komponen X berarti min 6i. 2-nya sebagai komponen Y, 2i, 2J. 6-nya sebagai komponen Z plus 6K. Boleh ditulis min 6, dalam bentuk kolom min 6, baru 2, baru 6. Oke. Ya, terima kasih. Kemudian kita coba contoh punya si Fatia dulu. Sebentar. Oke. Dia mencontohkan lumayan bagus nih soalnya. Oke. Diketahui vektor P adalah 2, min 1, 7. Vektor Q 3, 0, min 4. Tentukan proyeksi skalar. Nah, sekarang ada dua komponen. Proyeksi skalar P tambah Q pada 2Q. Oke, sekarang kita misalkan, kalau soalnya dalam bentuk seperti ini, maka kita misalkan vektor P tambah vektor Q ini sebagai vektor A. Baru nanti 2Q sebagai vektor B. Maka pertanyaannya berubah, bukan tentukan skalar P plus Q pada 2Q lagi, tapi tentukan proyeksi skalar vektor A pada vektor B dengan A-nya tadi P plus Q dan B-nya adalah 2Q. Kita selesaikan. Maka kita cari satu-satu dulu. P tambah Q itu berapa? P tambah Q katanya. Tinggal kita tambah. 2 min 1, 7 ditambah 3, 0, min 4. 2 tambah 3, 5. Min 1 tambah 0 tetap min 1. 7 tambah min 4 sama dengan 3. Kemudian cari 2Q-nya. 2 kali vektor Q sama dengan 2 kali 3, 6. 2 kali 0, 0.
2 kali min 4 min 8. Nah, punya Kak Fatia ini, P tambah Q-nya nggak dirubah jadi vektor A. Kalau mau lebih enak, biar nggak kepanjangan PQ banyak banget, kita ganti P tambah Q ini sebagai A, 2Q sebagai B. Proyeksi skalar P tambah Q pada 2Q adalah, jadi kita rubah jadi proyeksi skalar A pada B adalah, maka rumusnya vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Tinggal kita kalikan, hasil A-nya tadi berapa? 5 min 1, 3. 5 min 1, 3. Tinggal kita kali satu-satu. 5 kali 6, min 1 kali 0, 3 kali min 8. 5 kali 6, 30, min 1 kali 0, 0. 3 kali min 8, min 24. 30 dikurang 24 berapa? 6. Baru panjang vektor B atau panjang dari 2Q. Ini panjang dari ini. 6, 0, min 8. Berarti akar 6 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah min 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 tambah 0 tambah 64. 36 tambah 64 berarti 100. Maka akar 100 sama dengan 10. 6/10. Ini bisa kita sederhanakan dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Maka proyeksi skalarnya adalah 3/5. Ya. Oke, sampai sini mengenai proyeksi ortogonal. Silahkan dicari latihan-latihan soal yang lain untuk memperdalam pemahamannya mengenai proyeksi ortogonal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.